Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Khairah dengan NIM 2504229 dengan dosen pengampu Ibu Arta Diniakmal, SAP MPA dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita mengenai kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia mengenai etika dalam pemerintahan, seperti kasus yang akan saya ambil, yaitu terjadinya korupsi bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19. Saya berharap melalui video ini kita bisa mengetahui arti pentingnya etika dalam pemerintahan. Bayangkan jika situasi negara berada dalam kondisi paling rapuh, seperti yang pernah terjadi, banyak masyarakat yang terkena penyakit wabah ini, lalu masyarakat yang kesulitan mencari bahan makanan karena dampak dari PHK berskala besar. Banyak keluarga yang hanya mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah. Nah, disinilah letak pentingnya peran etika dalam pemerintahan. Pemerintah mempunyai peran paling penting karena mempunyai kekuasaan yang paling besar. Nah, disinilah artinya peran etika tersebut. Nah, mengapa etika pemerintahan sangat penting? Etika pemerintahan bukan hanya sekedar soal menaati hukum, melainkan etika pemerintahan merupakan fondasi moral yang dimana apakah kekuasaan itu dijalankan dengan benar untuk kepentingan rakyat ataupun untuk kepentingan kelompok tertentu. Etika pemerintahan menuntut pejabat publik agar bertindak adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Etika sendiri membantu manusia membedakan mana yang benar dan mana yang salah, bahkan ketika hukum belum tentu mengaturnya secara baik. Dalam konteks pemerintahan modern, etika menjadi unsur utama pemerintahan yang baik, seperti integritas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial. Tanpa etika, hukum bisa dijalankan secara kaku dan kebijakan publik kehilangan dimensi kekuasaannya. Pada hakikatnya, etika pemerintahan adalah standar moral bagi pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya. Etika tidak hanya menilai apakah suatu tindakan legal, tetapi apakah tindakan itu dapat dibenarkan secara moral atau tidak. Seorang pejabat bisa saja bertindak sesuai prosedur, tetapi tetap tidak etis apabila keputusannya merugikan masyarakat. Disinilah etika membedakan antara boleh menurut hukum dan menurut moral. Nah, fungsi etika dalam pemerintahan yang pertama yaitu sebagai pedoman perilaku pejabat publik agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Yang kedua, sebagai sarana menjaga akuntabilitas dan transparansi. Yang ketiga, sebagai penguat legitimasi pemerintahan di mata masyarakat. Fungsi ini menjadi sangat penting dalam situasi krisis. Saat pandemi, keputusan pemerintah bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga soal nyawa manusia. Etika seharusnya menjadi kompas agar kebijakan tetap berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Etika pemerintahan bersumber dari 3 hal utama. Yang pertama yaitu nilai moral universal seperti kejujuran dan keadilan. Yang kedua, kode etik aparatur negara yang dimana mengatur standar profesionalisme pejabat publik. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang menjadi batas minimal perilaku pejabat publik. Namun, persoalannya muncul ketika hukum dipatuhi secara formal, tetapi nilai moral diabaikan. Dan inilah yang tampak terjadi dalam salah satu kasus paling miris selama pandemi COVID-19 tahun 2020. Nah, pada kali ini saya akan membahas kasus yang dimana pada tahun 2020 pandemi COVID-19 sedang melanda dan terjadinya korupsi bantuan sosial. Saat jutaan rakyat Indonesia berjuang bertahan hidup, pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk bantuan sosial. Program ini seharusnya menjadi bentuk kehadiran negara di tengah penderitaan rakyat. Namun, yang terjadi malah justru sebaliknya. Pada Desember 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Sosial yaitu Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Anggaran bansos yang dinilai mencapai sekitar 5,9 triliun ternyata diselewengkan melalui praktik suap dan penarikan fee dari setiap paket sembako.
Bayangkan, dari setiap paket bantuan senilai 300.000 dipotong menjadi 10.000 rupiah. Uang yang seharusnya digunakan untuk membeli kebutuhan rakyat justru mengalir ke kantong pejabat publik. Total suap yang diterima mencapai puluhan miliar rupiah. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, ini adalah pengkhianatan moral terhadap rakyat di masa krisis pandemi COVID-19. Di sini saya akan menganalisis etika terhadap pelaku korupsi. Dari perspektif etika deontologi, tindakan ini jelas melanggar kewajiban moral pejabat publik. Jabatan yang seharusnya digunakan untuk melayani ataupun membantu masyarakat malah justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dari sudut pandang etika teologis, korupsi bansos juga tidak dapat dibenarkan karena dampak buruknya jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh pelaku. Kerugian tidak hanya bersifat material, tetapi juga sosial dan psikologis bagi masyarakat. Meskipun pengadilan menjatuhkan hukuman pidana, banyak pihak menilai bahwa sanksi tersebut belum sepenuhnya sebanding dengan penderitaan yang telah ditimbulkan kepada masyarakat. Penegak hukum dalam kasus ini memang telah bekerja sesuai prosedurnya, namun disinilah muncul persoalan keadilan yang lebih substansif. Secara hukum, putusan ini sah, namun secara etis masyarakat masih mempertanyakan apakah hukuman tersebut cukup adil bagi masyarakat yang kehilangan haknya. Perbedaan antara keadilan prosedural dan keadilan substansif inilah yang menunjukkan bahwa penegakan hukum juga tidak boleh lepas dari pertimbangan etika. Korupsi bantuan sosial bukan hanya kejahatan biasa, ini adalah kejahatan yang memperdalam penderitaan rakyat. Bantuan yang terlambat, bahkan berkurang atau tidak tepat sasaran berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat yang mungkin miskin. Kasus ini juga merusak kepercayaan publik terhadap negara dan birokrasi. Ketika rasa tidak percaya rakyat tidak ada lagi, maka legitimasi pemerintahan melemah. Penegak hukum dalam kasus ini memang telah bekerja sesuai prosedur yang telah berlaku. Namun, disinilah muncul persoalan keadilan substansif. Secara hukum, putusan itu sangat sah. Namun, secara etis, masyarakat masih mempertanyakan apakah hukuman tersebut pantas bagi rakyat yang kehilangan haknya. Perbedaan antara keadilan prosedural dan keadilan substansif inilah yang menunjukkan bahwa penegakan hukum juga tidak boleh lepas dari pertimbangan etika. Korupsi bantuan sosial bukan hanya kejahatan biasa, ini adalah kejahatan yang memperdalam penderitaan rakyat. Bantuan yang terlambat, berkurang, ataupun tidak tepat sasaran berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat miskin. Kasus ini juga merusak kepercayaan publik terhadap negara dan birokrasi. Ketika rakyat tidak lagi percaya, maka legitimasi pemerintah pun melemah. Kasus ini menjadi cermin kegagalan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penegakan hukum saja tidak cukup, harus ada pencegahan berbasis etika. Etika sendiri harus diinternalisasi sejak dini melalui pendidikan, pelatihan, dan budaya birokrasi yang berintegritas. Tanpa itu, hukum hanya menjadi alat represif, bukan sarana membangun pemerintahan yang bermoral. Kesimpulan yang telah saya bahas yaitu korupsi bantuan sosial COVID-19 menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap hukum, melainkan juga dari kemampuan menjunjung nilai etika, keadilan, dan kemanusiaan. Kasus ini mengajarkan kita bahwa dalam situasi krisis, etika pemerintahan bukan hanya pilihan, melainkan keharusan. Tanpa etika, kekuasaan berubah menjadi ancaman dan negara kehilangan makna kehadirannya bagi rakyat. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan hanya apakah kebijakan ini sah menurut hukum, melainkan apakah kebijakan ini adil, manusiawi, dan bermoral, karena disitulah esensi sejati dari etika pemerintahan. Sekian pembahasan yang saya jelaskan hari ini. Jikalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.